Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang Selasa ini kita kembali diberikan Allah nikmat bisa sama-sama duduk di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dikuatkan untuk mengamalkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harap mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepadanya Allah mudahkan kita mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. Selanjutnya kembali kita bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Iqtida'u Al-Ilmi Al-Amal. Konsekuensi ilmu adalah amal. Tujuan maksud daripada ilmu itu adalah diamalkan. Masuk pada babu man kariha ta'alluman nahwi lima yaksibu minal khuyala'i wazzahu. Bab tentang orang yang membenci mempelajari nahwu, lima yuksibu minal khuyala'i wazzahu, karena sering melahirkan rasa angkuh dan sombong. Karena sering melahirkan rasa angkuh dan sombong dari orang yang mempelajarinya. Tapi kalau tidak, ya tidaklah. Karena ada sebabnya, pada hilang sebabnya hilang pula karahahnya. Tentu saja yang paling yang dikuatkan oleh sebagian besar ulama adalah dibolehkan pada asalnya ilmu yang bermanfaat itu dibolehkan. Tetapi bila melahirkan kesombongan bahkan sampai menolak kebenaran akibatnya atau memperolok-olok orang yang tidak mengetahuinya, maka itu dibenci atau tidak disenangi oleh para ulama. Ya, sampai hari ini masih ada orang gara-gara syekh atau ustadznya salah dalam membaca, ya harusnya dhamma menjadi kasrah misalnya, langsung ditolak, langsung direndahkan ilmunya. Sampai hari ini masih ada. Tidak pandai nahwu, pandai lah ngajinya, kan itu kan. Dikiranya nahwu itu segalanya. Walaupun nahwu itu penting untuk meluruskan lisan kita, menjaga bahasa Arab kita. Cuman tidak semua yang pandai nahwu pandai bahasa Arab. Itulah. Tadi banyak solat orangnya. Tapi tidak punya beki.
Ndak pandai cara mikirnya. Nya kalau sampai lainnya bercerita bahasa Arab gaknya banyak lah podo orang tu. Salah. Jadi teorinya tata bahasanya boleh hebat, tapi belum tentu bahasanya tepat. Ya, belum tentu bahasanya tepat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Imam Al-Khatib menyebutkan beberapa riwayat tentang tidak disukainya oleh ulama ilmu tersebut akibat daripada yang dilahirkannya dari orang-orang yang sombong dan angkuh. Qala akhbarana Abu Nu'aim Al-Hafiz, telah menyampaikan atau memberitakan kepada kami Abu Nu'aim Al-Hafiz masyhur sahibu Hilyatil Auliya Ahmad bin Abdullah Abu Nu'aim Al-Asbahani. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn al-Fatih Al-Hambali, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad ibn al-Fatih Al-Hambali. Qala haddatsana Abdullah ibn Abi Dawud, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abi Dawud. Abu Dawud bapaknya itu yang masyhur sahibus sunan, Sunan Abi Dawud. Imam Az-Zahabi atau lainnya mengatakan walaysa ilmuhu au bal qila inna Abdullah a'lamu min abi. Ada yang mengatakan Abdullah ini lebih berilmu dari bapaknya, tapi bapaknya keduluan kesohor sehingga anak payah naik gitu. Allah musta'an. Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani qala haddatsana Katsir ibn Ubaid Al-Basri qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi an Ad-Dhahhak ibn Abi Hawshab, dari Dhahhak ibn Abi Hawshab qala sami'tu Al-Qasim ibn Mukhaymirah, saya mendengar Al-Qasim bin Mukhaymirah salah seorang tabi'in yaqul ta'allumun nahwi awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghayun. Belajar nahwu itu awalnya menyibukkan. Ya, saking sibuknya kaum muslimin dan muslimat, kami waktu darun tu muzakarah nahwu tawi. Ya, muzakarah pasti yang dibahas nahwu. Nya bawa buku fikah nombor dulu ya, buku fikih. Tapi nak kaji i'rab je bu. Qala al-Imam an-Nawawi. Apa yang qala runya? Fi'il madhi, ya kan? Mabniun 'ala al-fath. Ana fa'ilnya al-imamu. Imamu tu apa lo laqab atau laqab. Nah, maksud itu An-Nawawi dan seterusnya. Itu yang di i'rab. Kadang basi tagang tu. Berdebat. Sampai jam 11 malam, 2 malam, kadang sampai terlolok. Ya, kerana asyik berdebat terlolok je. Nah. Nahwu tahu itu. Makanya alhamdulillah ya kalau tamat darun hebat nahwu, ya tirnya. Nah, tapi tak pandai bahasa Arab kira. Jangan sampai lah pandai bahasa Arab lah, belum tentu lah. Nah, tapi nahwu mantap. Botan tu tak pandai bahasa Arab setelah bahasa Jawa Arab macam tadi dia. Tapi kalau waktu di pondok tak jen negara lah. Di antara tak pandai awak paling pandai. Mana kena punya yutajun je deh bahasa Arab ni. Ya saya. Nah. Iya, tapi setelah waswa Jawa Arab botan tu, oh, iko kan tak pasti pakai siko san kalimat ko. Iko tak pasti sikor. Nah. Ya sama, ya saya Inggris ni tuan-tuan. Ada beberapa orang profesor buat penelitian ke Amerika. Jadi dia kurang yakin dengan bahasa Inggrisnya, tak tolong ke doktor bahasa Inggris. Buat apa pasal? Sampai sitan sewalun boswa jo pihak yang akan dituju untuk penelitian kan.
Maksudnya mahasiswa Indonesia yang belajar sitan, yang di sana maksudnya, bukan sitan di sana. Tengok mana proposal apa adanya. Mana proposalnya? Ini proposalnya. Ini bahasanya Pak Prof. Ini bahasa investigasi, bukan penelitian. Tentu investigasinya. Hah? Nggak ambil ni. Kalau bahasa Arab tahqiq. Tambah nggak ambil. Ada sebuah kejadian lalu diselidik dan ditelisik. Itu namanya investigasi. Misalnya bahwa uang mati tidak ada identitas, datang tim investigasi. Kalau ikut tidak temu ada orang dua orangnya, nyawa nak meneliti, tiba-tiba bahasa investigasi, kecil berkasus. Akhirnya, tapi lah doktor bahasa Inggris sembuhin. Nya doktor bahasa Inggris atau doktor grammar, tata bahasa. Tensi sopelnya. Apa dua Inggris lah. Cuma bahasa kalau tidak diaktifkan sudah tadi lama terjadi. Jadi kami itu kodok di nahunya menonjol. Jadi sukanya lang uang. Tapi suka cakap banyak lah pada uang tu salah. Suka cakap banyak lah pada salah. Tapi alhamdulillah setelah belajar langsung diaktifkan bahasa itu, akhirnya bertemulah keahlian tata bahasa dengan keahlian berbahasa. Nah, sudah itu pun sabuk orang tak pandai bahasa Arab lagi kan? Nanya bu nak pandai bahasa Arab. Dulu contoh tadi itu. Yang bilang tak pandai bahasa Arab tu yang seperti tadi tu. Nahunya mantap, tata bahasa. Cuba buat tata bahasa Ocu. Tu ojon ke orang Eropah tu. Tu suaranya bahasa Ocu. Pastilah galak tengok. Kamu gitu? Nah. Pasti kalau galak nengok. Apa sebab? Lucu lah. Tapi nya tak tasur dah. Nyalah topiknya. Sesuai dengan tata bahasa. Jadi tata bahasa tu bagian awal daripada memasuki bahasa Arab. Bukan segala-galanya. Nah, ketika seseorang merasa itu segala-galanya, datanglah kesombongan dan keangkuhan tadi. Lah salah juang sodo ni. Lah bongak juang sodo. Ndak pandai orang Arab ni. Caranya orang lama juga kejimpung orang Arab tu ndak pandai bahasa Arab. Nya soan taujinya lah pandai nya bahasa Arab. Allah musta'an. Wa akhiruhu baghyun. Dia kata beliau awalnya syughlun menyibukkan. Sehingga yang dibahas fikih tak bahas sebenarnya. Yang dibahas adalah nahu sarab tauhinya. Nahu cek sarab cek. Nahu cek sarab cek. Itu perdebatan tiap malam. Sampai jam 2 le. Ada sampai jam 2. Kadang tak lolok ke tiap bendera. Bila jago lah basah di Ambon. Dah basah badan di Ambon baru tak jago. Balik ke pondok tak ada tompek. Terbasuh sebab ngantuk-ngantuk cik tompek lolok. Ni tak ada tompek lah. Di lokal lah penuh je. Air naik ke katil ke geduk. Penuh mu gedung serbaguna di atas dulu. Terloteng dah. Lolok situ. Sebab saya hasil itu tak lama diganggu dia nang tu. Nyendak bodoh kan lolok kat tadi. Nah, jadi ta'allumun nahwi awaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Yaitu pertama awalnya menyibukkan, ujung-ujungnya menentang kebenaran. Baghyun itu melampaui batas atau zalim. Qala akhbarana Abdullah ibn Umar ibn Ahmad al-Wa'idh. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar ibn Ahmad al-Wa'idh. Qala haddatsana abi, dia berkata telah menceritakan kepada kami bapakku yaitu Umar bin Ahmad al-Wa'idh. Qala haddatsana Muhammad ibn Abbas ibn Syuja', telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbas ibn Syuja'. Qala haddatsana Ayyub ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Sulaiman. Qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ibrahim Abu Taqi.
telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Ibrahim Abu Taqi qala hadatsana Salamah ibn Kulthum telah menceritakan kepada kami Salamah ibn Kulthum qala sami'tu Ibrahim ibn Adham, saya mendengar Ibrahim bin Adham. Ibrahim Adham adalah min kibariz zuhad wal ubban, adalah terkenal. Ibrahim bin Adham terkenal kan, ucapan-ucapan hikmahnya banyak diriwayatkan. Di antaranya ini Sami'tu Ibrahim bin Adham an Malik ibn Dinar, meriwayatkan dari Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar adalah salah seorang tabi'in yang juga dikenal dengan zuhudnya. Ya. Qala talqa ar-rajula wa ma yalhanu harfan wa amaluhu lahnun kulluh. Kamu bertemu dengan seseorang, ketika berbicara tidak ada lahannya. Lahan itu maknanya adalah salah, tidak ada salah i'rabnya, dhamma, kasrah, fathah, sukun, pokoknya tepat selalu. Kalau bercakap la yalhan harfan, tidak ada salah silapnya dalam mengucapkan huruf itu, fasih, sangat fasih. Tapi wa amaluhu lahnun kulluh, tapi amalannya lahan semuanya. Ya, bercakap tidak ada salah, tapi beramal salah sodong, salah semua, kata Imam Malik ibn Dinar. Jadi seseorang itu kadang-kadang dalam bercakap, dalam berbahasa luar biasa hati-hatinya, tapi dalam beramal kadang tidak hati-hati. Jadi kalau untuk bercakap, Masya Allah, dinilainya itu berapa kali salahnya. Tapi kalau beramal tidak dinilainya, nak salah berapapun biasa saja. Jadi apa sebabnya? Karena tadi sibuk dengan bahasa, lupa ilmunya. Sibuk memperbaiki bahasa nahwu sharaf, lupa memperbaiki amal ibadah dengan ilmu yang sahih. Jadi akhirnya bahasa mantap tapi amalan contoh setunya. Jadi amalan setu-setu itu amalan setu-setu. Kamua-kamua. Amalan kamua-kamua. Dia yang tidak berdasarkan dalil tapi berdasarkan turun temurun. Nah, itu je lah buat lawat tu sodornya. Ya. Tapi kalau lisan, Masya Allah, ahli nahu, ahli saraf, ahli balaghah, tidak salah satu huruf pun, tidak salah satu kata pun. Tapi ketika memperbaiki amal tidak seperti itu telitinya. Ini kata Malik ibn Dinar. Ini sebenarnya bukan kelebihan, ini kekurangan. Biarlah amal kita tidak ada lahannya, sahih semuanya, tapi bercakap, jalan apa pandai cakap. Ya kan? Ada orang Masya Allah berbicara fasih, nahwu sarabnya hebat, balaghahnya tinggi, retorikanya mantap, tetapi pas beramal tidak peduli entah sahih entah tidak. Karena prinsipnya, ya contoh apa buat diri dia dahulu macam itu lah buat. Ya, macam mana dibuat oleh nenek mama kita, buatlah seperti itu. Ya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi talqar rajula wa ma yalhanu harfan. Sekarang ni kamu temukan orang, kata Malik bin Dinar, masa tabi'in lagi, bahwasanya kamu temukan seorang tak lahan, tak salah dalam berbicara satu huruf pun, tapi amalannya salah semua. Apa sebab? Sibuk memperbaiki lisan, bahasa, retorika, tapi tidak menyibukkan diri memperbaiki amal. Amal itu perbaiki dengan ilmu tadi, dengan mengamalkan ilmu. Bukan dengan mengetahui ilmu, tapi dengan mengamalkan ilmu. Kalau mengetahui ilmu belum tentu sahih amalnya. Orang tahu yang sahih begini, tapi yang tidak sahih begini, tapi karena tidak kuat, tidak ada powernya, tak ada energinya dalam beramal, kalah oleh syahwat. Jenah jolo delangnya, di manong belajarnya. Jenah jolo den, dalun belajar pada doangnya. Iya kan? Lebih duluan saya belajar, karena dia mengetahui memang.
Tapi kalau mengamalkan belum tentu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini kita ini memang penyakitnya sudah lama ini. Sudah sejak lama di masa-masa, tentu saja setelah masa generasi yang memang kalau yang generasi sempurna terbaiknya generasi sahabat lah. Kalau generasi tabi'in sudah mulai ada bibit-bibit kerusakannya. Kan yang membuat aliran-aliran itu, aliran ini Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, apa lagi? Khawarij dan seterusnya adalah kalangan tabi'in. Tapi kalau kalangan sahabat semuanya alhamdulillah radhiyallahu anhum wa radu anhum. Makanya sekali lagi, siapa ahlus sunnah yang sesungguhnya, ya sahabatlah. Nah, kalau nak mendeteksi siapa yang benar-benar ahlus sunnah, lihat sebagaimana sahabat. Kalau seperti itu dia keyakinannya, amalannya, ibadahnya, tingkah lakunya, insyaallah dia ahli sunnah. Semakin meninggalkan generasi tersebut dalam beragamanya, semakin menjauhi ahli sunnah. Karena kita di zaman ini kan sudah berkotak-kotak, berpetak-petak. Semua mengatakan dia yang paling sunnah, dia yang paling benar. Nah, cuman baru tahu nanti di waktu amal, di waktu mengamalkan ilmu itu. Kita tanyakan ke Abu Bakar, tanyakan ke Umar, tanyakan ke sahabat secara semuanya, tidak ada mereka mengamalkan atau meyakini seperti yang diyakini oleh kita misalnya. Berarti kita ahlus sunnah yang mana? Ahlus sunnah versi 2022. Jadi bukan versi generasi terbaik. Ya, kalau generasi terbaik ini, nah, makanya kita meriwayatkan dari mereka riwayatnya, bukan asal bertemu saja tidak, tapi riwayatnya ada. Dan sebagian kan dengan apa namanya jargon bersanad kan, ya jargon bersanad, asal bersambung. Datuk dan ngaji ke datuknya ngaji ke datuk itu, datuk sampai seolah-olah seluruh ilmu itu di jalur itu sodom. Kalau ada sanad di situ jalur ilmu semuanya atau patut dicurigai. Ya, semua agama di jalur sanad itu datang, tidak ada urusnya. Itu diantara tanda-tanda sanad yang diada-adakan. Ya saja sanadnya sampai ke Nabi kan, mulai dari Ustaz Dasman sampai Ustaz Usman sampai Ustaz Ghufran bersambung sanad sampai ke Ali bin Abi Talib nya. Sodo agama melalui itu sodo. Nah, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, jadi kamu dapatkan orang tidak lahan di lisannya tapi lahan di amalnya. Karena tadi sibuk di awal, sombong di akhir. Hadatsani Abul Qasim Al-Azhari, telah menceritakan kepada aku Abul Qasim Al-Azhari Ubaidullah bin Ahmad Al-Azhari. Qala hadatsana Muhammad ibn Al-Abbas Al-Khazzaz, disulit tulis Al-Kharraz, Ibnu Hayyuya Abu Umar. Hala hadatsana Ibnu Abi Dawud, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dawud, yaitu Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani tadi. Qala hadatsana Abdullah ibn Khubayq qala sami'tu syaikhan min ahli Dimashq. Dia berkata, saya mendengar seorang syekh dari penduduk Damaskus atau Damaskus atau Damsyik kata orang Malaysia. Yaqul, berkata, qala Ibrahim bin Adham, berkata Ibrahim ibn Adham rahimahullah, a'rabna fil kalami fama nalhan. Kita menjaga i'rab dalam bercakap sehingga tidak lahan, tidak ada salah. Walahanna fil a'mali fama nu'rib, tapi kita sering banyak salah dalam beramal sehingga tidak bisa di-i'rab. Ya, tidak bisa berubah. Pokoklah dibina. Ya Ustaz ya. La dibina, pokoknya itu dapat datuk itulah ikut tahu. La dibina ala sukun, mabniun ala sukun, tidak ada i'rab. Padahal amal tu yang harus selalu di i'rab, tidak boleh mabni, harus
di i'rab. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi amal tuh lebih harus dinamis, harus selalu dihidupkan, bukan dimatikan. Jadi a'rabna fil kalami fama nalhan, kata siapa tadi? Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Kita jago mi'rab dalam berbicara, tetapi tidak jago mi'rab dalam beramal. Qala Ali Khatib rahimahullah, akhbarani Abu Hasan Ali bin Ayyub Al-Qummi, telah menceritakan kepadaku Abu Hasan Ali bin Ayyub Al-Qummi. Qala, dia berkata, amba'ana Abu Ubaidullah Muhammad ibn Imran Al-Marzubani, telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidillah Muhammad bin Imran Al-Marzubani. Qala akhbarani As-Suli, telah menceritakan kepadaku As-Suli, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Yahya As-Suli. Naam, salah dikenal dengan riwayat-riwayatnya dan syair-syairnya. Qala ba'dhu zuhad, berkata sebagian ahli zuhud, lam nu'ta min jahlin walakinnana nasturu wajhal ilmi bil jahli, nakrahu an nalhana fi qawlina wala nubali lahna fil fi'li. Kita mendapatkan musibah bukan karena kejahilan, tetapi kita yang menutupi wajah ilmu dengan kejahilan. Sebenarnya kita di zaman tidak jahil lagi, tapi kita yang menutupi wajah ilmu dengan kejahilan kita. Ilmu alhamdulillah, ya seperti kata penyair ini, ilmu alhamdulillah sekarang dengan sangat mudah diakses, bahkan ada pada diri kita, tapi karena kejahilan kita tutup-tutupi. Nakrahu an nalhana fi qawlina, kita hati-hati takut salah dalam bertata bahasa. Wala nubalil lahna fil fi'li, tapi tidak peduli salah dalam beramal. Nah, ini kan umumnya sekarang begitu kita. Kalau bercakap, wah hati-hati sekali, tapi berbuat, terserah saja. Jangan disinggung-singgung amalan orang. Ya, jangan disinggung amalan orang. Ya kalau tidak ada yang mengingatkan, siapa kalau bukan para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu kan kata Allah SWT supaya pulang mengingatkan. Pulang mengingatkan, khususnya di tempat-tempat yang ilmu tidak menyebar. Tadilah saya katakan para penuntut ilmunya sibuk dengan nahwu dan sharaf. Nah, wala nubalil lahna fil fi'li. Jadi musibah yang kita lihat hari ini, ya banyaknya perselisihan yang tak berkesudahan, banyaknya perbantahan, bahkan permusuhan. Akibat apa? Ilmu itu ditutupi. Coba kalau seandainya ilmu itu disampaikan dengan terang, kemudian kita amalkan, akan banyak ya jurang-jurang itu yang akan kita bisa hilangkan, jurang-jurang pemisah itu. Tapi tidak, sebagian dah tahu tapi menutupi ilmu tersebut. Nasallallahu alaihi afiyah. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Ubaidullah ibn Umar Al-Hafidh, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar bin Ahmad Al-Hafidh Al-Wa'idh. Qala haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Ahmad atau Umar bin Ahmad Al-Wa'idh. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi. Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi. Qala haddatsana Nasr ibn Ali Al-Jahdami Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Nasr ibn Ali Al-Jahdami Al-Basri. Qala haddatsani Muhammad ibn Khalid, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Khalid. Qala hadatsani Ali ibn Nasr, telah menceritakan kepadaku Ali ibn Nasr, yakni abahu, yakni bapaknya. Qala ra'aitul Khalil ibn Ahmad fi naumi, saya bermimpi melihat Khalil ibn Ahmad, itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, salah seorang ulama besar ilmu bahasa dan penemu ilmu al-arud.
Ilmu arud ini adalah timbangan-timbangan yang digunakan untuk menyusun sajak dan syair dalam bahasa Arab. Beliaulah penemunya, Bapak Nahwu. Faqultu faqultu fi manami, dalam tidur saya katakan, la ara ahadan aqala min al-Khalil. Saya tidak pernah melihat orang yang secerdas Al-Khalil, yakni Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi, An-Nahwi. Faqultu, lalu saya katakan, ma sana Allahu bik, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Dia kan dah mati tu. Qala ara'aita ma kunna fi, kamu tahu kan apa yang dulu kita lakukan? Artinya sangat aktif dalam menjaga tata bahasa, menjaga bahasa ini. Fa innahu lam yakun syai'un, apa namanya, kata beliau, kita dulu sibuk dengan ilmu-ilmu bahasa tadi, sampai beliau menemukan namanya ilmu al-arud tadi. Dia ahli di syair, ahli di nahwu, ahli di saraf, ahli di balaghah dan seterusnya, sehingga kesibukan kebanyakan harinya untuk itu. Apa katanya? Kamu tahu kan dulu kita sibuk dengan yang seperti itu. Fa innahu lam yakun syai'un afdalu min subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak itu kita menghabiskan waktu untuk menjaga bahasa tadi, tapi tidak ada yang lebih afdal daripada mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata mengamalkan ini lebih hebat daripada itu. Oleh sebab itu, kalau belajar nahwu jangan lupa baca subhanallah walhamdulillah. Kalau perlu itu di i'rab. Kau ndak i'rab daraba Zaidun amron tawi nampak i'rab. Antum nak memukul tawi je, daraba kan memukul. Iya kan? Tentu semangat memukul tawi. Iya. Iya kan itu semangat menyerang tawi jadi yang timbul. Allah musta'an. Nanti ada perkataan imam yang tentang masalah itu. Ya, siapa Al-Bishr bin Haris Al-Hafi nanti katakan dia dibawa kawan belajar nahwu kan, sudah itu ayalahnya ya. Apa guna nak lisan awak bagusnya. Tu sabunnya daraba Zaidun amran. Tanya dia, apa dia tu kuir ini? Ndak no, kuir tu contoh aja. Awalnya duto mang ndak niarin. Awalnya la duto. Kan daraba Zaidun amran. Zaidun memukul Amr. Kasan dak iyo sanda duto san. Ilmu kalau duto mulai ndak niarinya. Kata Bishr bin Haris Al-Hafi. Baik, qala akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Mubarak ibn Ahmad Al-Barathi telah menyampaikan hadis kepadaku. Al-Bara'i telah menyampaikan berita atau mencerita kepadaku Abu Bakar Ahmad bin Mubarak bin Ahmad Al-Bara'i. Qala hadatsana Ali bin Muhammad bin Musa At-Tammar bil Basrah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Musa At-Tammar di Basrah. Qala hadatsana Abu Isa Jubair ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Isa Jubair ibn Muhammad. Qala hadatsana Ahmad bin Abdullah At-Tirmizi, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah At-Tirmizi. Qala sami'tu Nasr ibn Ali, kami mendengar Nasr ibn Ali Al-Jahdami yaqul, berkata, sami'tu abi, saya mendengar bapakku yaitu Ali Al-Jahdami yaqul, dan dia juga seorang ahli bahasa, ra'aitul Khalilah ibn Ahmad fil manam, saya melihat Khalil bin Ahmad fil manam. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi, imam nahwu tadi, Al-Nahwi, fil manam, dalam tidur. Faqultu lahu, lalu saya tanyakan kepadanya, ma fa'ala bika rabbuk, apa yang dibuat oleh Rabbmu terhadapmu? Qala ghafarani, dia ampuni dosaku. Qultu bimana jauta, apa yang membuat kamu selamat? Qala bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dengan banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bukan dengan daraba Zaidun amran. Jelas ya? Qultu kaifa wajadta ilmak, lalu saya tanya lagi, bagaimana dengan ilmu kamu yang banyak itu tentang nahwu, tentang arud dan sebagainya? A'nil arud, maksud saya ilmu arud yang dia sendiri penemunya. Wal adab was syair, ilmu adab, sastra dan syair. Qala wajadtuhu haba'an manthura,
saya dapatkan dia seperti debu yang diterbangkan angin. Tapi mimpi ni Ustaz ya. Ini mimpi. Tapi kan mimpi tidak dijadikan dasar hukum, tetapi ia istiqnas, kata orang para ulama, istiqnas karena mimpi orang-orang saleh ini. Mudah-mudahan wallahu alam. Nah, tapi tidak dijadikan dasar hukum sehingga haram pula nahu nanti tidak. Ya. Nabi Sudeko kan tuan haramkan nahu tidak. Tetap belajar nahu, tapi jangan sampai rajin memperbaiki bahasa tapi lupa memperbaiki amal. Ya. Memperbaiki bahasa berani tapi memperbaiki amal tidak berani. Jadi segala amal yang tidak beralasan berdalil itu perbaiki. Sama dengan setiap nahu yang salah i'rabnya diluruskan. Apa ya? Wangi-wanginya, wangi jong disalang bahasanya kan wangi jongnya. Tak tahu bahasa jumaranya, tak wangi kawat. Wanginya. Ada kawannya kan berubah bahasa kampungnya. Ya, berubah bahasa kampungnya. Wah beki. Enggak bahasa cuma lejinya kan. Anda lela mantu sabuilah ke wangilah. Ajim pandai bahasa acunya kan. Jadi rupanya marah juga orang. Oleh sebab itu maka perbaiki juga amal. Dan jangan gara-gara nahu nanti tidak menahu menerima kebenaran. Ini nanti ada Imam Malik disalang dak seseorang. Inya sendiri ndak ngerti hukum. Tapi ngerti nahu. Akhirnya dicumain Imam Malik deh. Dicemoohnya Imam Malik gara-gara itu. Allahumma musta'an. Baik, kaum muslimin silakan azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الله
الله. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Salatu Muhammad. Baik, kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan. Ada beberapa riwayat lagi. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, ansyadana Al-Hasan. Ini ada yang gugur di sini, Abul Hasan. Ansyadana Abul Hasan. Bukan Hasan tapi Abul Hasan. Muhammad ibn Mudhaffar ibn Abdullah As-Sarraj. Dikenal dengan Ibnu As-Sarraj Al-Baghdadi. Qala ansyadana Abu Bakar Ahmad ibn Salman ibn Al-Hasan An-Najjad Al-Faqih Al-Syafi'i. Qala ansyadana Hilal ibn Al-Ala Al-Bahili. Syair telah menyampaikan atau telah menyenandungkan syair kepada kami Hilal ibn Al-Ala Al-Bahili li nafsihi, dari gubahannya sendiri. Sabili lisanun kana yu'ribu lafzatan faya laitahu min waqfatil ardi yaslamu wa ma yanfa'ul i'rabu illam yakun tuqa wa ma dharra za taqwa lisanun mu'ajjamu. Jalanku yang aku tempuh adalah lisan, jalan yang biasa aku tempuh karena dia seorang ahli bahasa, penyair. Adalah lisan, adalah lidah atau bahasa atau lisan atau lidah yang menggunakan bahasa tersebut, kana yu'ribu lafzatan, yang setiap kata di i'rabnya, setiap kata dijaga i'rabnya, jangan sampai salah. Faya laitahu min waqfatil ardi yaslamu, ya andainya dia di saat berdiri di depan Allah, di saat amalan diperlihatkan, dia selamat. Jadi jalan yang saya tempuh adalah hanya menyibukkan diri dengan memperbaiki bahasa, berkelisan. Maka saya takut nanti ketika amalan kita diperlihatkan, mudah-mudahan juga selamat. Mudah-mudahan juga selamat. Wa ma yanfa'ul i'rabu illam yakun tuqa. I'rab, yakni pandai berbahasa, pandai nahwu sharaf itu kalau tidak ada ketakwaan tidak berguna. Wa ma dharra za taqwa lisanun mu'ajjamu. Sebaliknya orang yang bertakwa walaupun lisannya salah terus berbahasa tidak bermasalah. Jadi orang yang pandai berretorika, lancar berbahasa, tidak ada salah nahwu dan sharafnya, hebat balaghahnya, tinggi sastranya, tetapi tidak takwa, ini tidak bermanfaat. Ini kata beliau. Siapa tadi? Hilal ibn Ala Al-Bahili. Baik. Dan sebaliknya, orang yang bertakwa mengamalkan ilmunya, mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, sekalipun lisannya kalau suwon baca salah tahu, ya, asal baca dikit salah, baca dikit salah, ini tidak masalah, karena yang dicari bukan cakap yang benar tapi amal yang benar. Kalau cito tidak sekendek lah bono, tapi cakap amal tidak benar. Karena dari awal Syekh dalam kitab ini, Syekh Al-Khatib rahimahullah sudah ingatkan kita, yang penting itu bukan bercakap bukan cakapnya, tapi adalah amalannya, bukan bahasa yang digunakan, tapi amal yang dilaksanakan. Benar atau tidak? Itulah intinya. Jadi Hilal ibn Ala atau Ala ibn al-Hilal, Hilal bin Ala Al-Bahili ini, karena dia seorang ahli bahasa, dia mengkhawatirkan karena habis waktunya memperbaiki lisan, tidak sempat memperbaiki amalan. Padahal tidak pun lancar berbahasa Arab, ya, disukunkan aja semuanya kan sakin taslam, ya kan,
Ya sakin taslam, disukunkan aja seluruh akhir huruf itu selamat kita. Ya kan? Misalnya tadi daraba Zaid Amr. Selesai. Dimuatin sodoro tu ndak apik merah pula selamatnya. Nah, orang seperti ini walaupun tak tepat bahasa nahwu sarafnya, ndak hebat nahwu sarafnya, tapi masya-Allah kalau solat di saf pertama terus, kalau keluar dari masjid terakhir terus, kalau berinfak paling pertama dan paling banyak pula, ya, di samping yang disembunyikan ada yang dinampakkan. Ya, pokoknya kalau makan selesaikan orang dulu baru dia misalnya. Nah, ini lebih bermanfaat daripada orang yang bahasa retorikanya hebat tapi pas giliran beramal selalu terlambat. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, sekalipun lisannya lisan orang ajam. Ya, lisannya orang ajam, tidak mantap bahasa Arabnya, tapi mantap amalannya. Itulah lebih kurang yang dikatakan oleh mereka. Itulah sebabnya ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam babu karahati ta'allumin nahwi, bab tidak disukai mempelajari nahwu kalau melahirkan kesombongan dan keangkuhan. Berkata beliau, akhbarana Abul Qasim Abdul Aziz bin Ali bin Ahmad Al-Khayyat Al-Azji, telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Abdul Aziz bin Ali bin Ahmad Al-Khayyat Al-Azji, qala hadatsana Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad Al-Mufid bil Jarjaraya, nisbat kepada Jarjarai, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mufid bi Jarjaraya di Al-Jarjaraya min biladi Khurasan. Qala hadatsana Muhammad ibn Makhlad, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Makhlad. Qala hadatsana Muhammad ibn Al-Musanna As-Simsar. Qala, dia berkata, kunna inda Bishr ibn Al-Harith, kami pernah bersama dengan Bishr ibn Al-Harith. Sudah sering disebut namanya ya, Bishr ibn Al-Harith Al-Hafi. Ya, Al-Hafi Al-Baghdadi, seorang zuhud, seorang ahli ibadah yang yang selalu tidak pakai sendal kemana-mana, maka disebut dengan Al-Hafi. Wa indahu Al-Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari, bersama dia ada Al-Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari. Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari salah seorang ulama besar, ya, perawi hadis dan juga ahli bahasa Arab, ahli nahwu, ahli sarf dan sebagainya. Wa kana min sadatil muslimin. Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari ini termasuk min sadatil muslimin, pemimpin-pemimpin orang Islam, artinya pembesar, tokoh masyarakat muslim dan ulamanya. Faqala lahu, lalu dia berkata kepada Bishr ibn Al-Haris Al-Hafi yang ahli ibadah tadi, ya Abu Nasr, wahai Abu Nasr, anta rajulun qad qara'tal Qur'an. Kamu ini adalah orang yang sudah membaca Al-Quran. Maksudnya membaca di sini bukan artinya membaca al-ibadah, tidak, maksudnya sudah dengan qiraatnya, dengan hafalannya. Ali wa katabtal hadis, dan juga tidak dan banyak menulis hadis. Falima la tata'allamul arabiyyah, kenapa kamu tidak mau belajar ilmu bahasa Arab? Ma ta'rifu bil lahna hatta la talhan, sehingga kamu tahu mana yang salah, mana lahan, mana tidak, sehingga kamu tidak salah nanti dalam mengucapkannya, menyampaikannya. Qala wa man yu'allimuni ya Abul Fadl, siapa yang akan mengajarkan saya wahai Abul Fadl? Qala ana ya Abu Nasr, saya yang akan mengajarkannya. Qala faf'al, kalau gitu ayo kita belajar. Qala qul, lalu dia katakan, coba kau baca, daraba Zaidun Amran. Kan ini contoh nahwu selalu kan, daraba Zaidun Amran. Daraba fi'il madhi, Zaidun fa'il, wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih, wa amran mansubun maf'ulun bihi
wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Qala, lalu dia berkata, faqala lahu Bishr, lalu Bishr al-Hafi ketika dibikin contoh daraba Zaidun Amran, dia bertanya, ya akhi, wahai saudaraku, lima darabahu, apa salahnya Amran kok dipukul sama Zaid? Iya kan, orang ini kan orang apa namanya, ahli ibadah, dia sufi. Nam, apa salahnya Amran itu dipukul oleh Zaid? Qala ya Abu Nasr, ma darabahu, wahai Abu Nasr, sebenarnya dia tidak mukul, sebenarnya dia tidak memukulnya. Wa inna ma hadza aslun wudi', tapi ini adalah kaedah yang dibuat, kaedah yang dibuat, sehingga buku nahu dari elementary sampai advance tingkat tinggi pasti daraba Zaidun Amran tawi, asal masuk bab fi'il madhi, masuk bab fa'il, bab masuk pokoknya daraba Zaidun Amran. Jadi Amrun ke tawi. Nah, Azaidun ke tukang tuku tawi. Allah musta'an. Jadi ini adalah aslun wudi'. Ini adalah contoh yang menjadi rujukan bagi segala contoh. Nah, faqala Bishrun, lalu Bishr al-Hafi apa katanya, hadza awwaluhu kadzib. Ini ilmu awalnya saja sudah bohong. Subhanallah. Oleh sebab itu apa katanya, la hajati ilayya, la hajata li fihi. Kalau gitu saya tidak butuh ilmu yang bohong-bohong ini, saya tidak perlu. Jadi awalnya lah baduto, apalagi ujung. Jadi kalau ahli bono nahu bisa baduto dekat hati nak. Nah, jadi hati-hati. Makanya di sini perlunya menyetarakan antara ilmu amal dengan ilmu alat ini. Sebab kalau ilmu alat ini kalau tidak barengi dengan ketakwaan, akhirnya jadi alat yang seperti tadi kata beliau, ini awalnya saja dusta, apalagi ujungnya. Mulai belajarlah pandai badutonya. Allah musta'an. Taib. Ya dibawa ke wang zuhud pula. Dia macam itu jawabannya. Nah, kalau awak kan dah, kalau dapat daraba Zaidun Amran dia babacong ke amak domar oleh ayat mantap on lapal Quran dia. Jangan Quran dia daraba Zaidun Amran. Allah musta'an. Taib. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa belajar yang seperti ini, nahu ini, kata beliau juga tidak tidak selalu diperlukan. Khususnya bagi ahli ibadah, mereka tidak mau. Duto wal manya dusta nam. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Nasr Ahmad bin Ali bin Abdus al-Ahwazi ijazatan, telah menceritakan kepada kami Abu Nasr Ahmad bin Ali bin Abdus al-Ahwazi secara ijazah. Artinya bukan sama, tapi diizinkan meriwayatkan. Qala sami'tu Muhammad ibn Ibrahim al-Asbahani, saya mendengar Muhammad bin Ibrahim al-Asbahani yaqul, berkata, sami'tu Abdullah ibn al-Husain ibn Sa'id al-Malati, saya mendengar Abdullah bin Husain bin Sa'id al-Malati yaqul, berkata, sami'tu Abu Harun Muhammad ibn Harun, saya mendengar Abu Harun Muhammad bin Harun yaqul, sami'tu Ibn Abi Uwais, saya mendengar Ibnu Abi Uwais yaqul, berkata, hadara, yakni Ibnu Abi Uwais tentunya Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani, anak paman Imam Malik. Ya juga. Ya, sebab Ibnu Abi Uwais siapa Ibnu Abi Uwais enggak? Baik. Jadi Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani, anak apa Imam Malik. Imam Malik nak jawab ya? Lain, alhamdulillah. Sampai nama Imam Malik sih kau dapat Malik kan. Qala hadara rajulun minal ashraf, seorang laki-laki dari kalangan al-ashraf. Al-ashraf di sini bisa dari kalangan alul bait, atau mungkin saja maksudnya dari orang-orang bangsawan. Ya, saya tidak tahu siapa yang dimaksud di sini. Apakah yang keturunan Nabi dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib disebut juga dengan syarif, jamaknya ashraf, atau bisa saja makna syarif secara umum yaitu bangsa orang-orang terpandang,
min al-ashraf alaihi thawbu harir. Dia memakai baju dari sutra. Hadir seorang laki-laki dari kalangan bangsawan memakai baju sutra. Qala, lalu perawi Ibnu Abu Uwais berkata, fatakallama Malikun bikalamin lahana fihi. Jadi hadir di majelis Imam Malik. Di mana? Di Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi? Di Madinah. Lalu Imam Malik seperti biasa berbicara, menyampaikan ilmu di Masjid Nabawi, di Raudah. Cuma tu tidak pernah datang Nabi kayaknya sudah. Lama tu Imam Malik majuan hadis di Raudah. Di sampingnya lah tidaklah pernah terkalu. Berarti hebatnya Syekh belakangan lah pada Imam Malik ni. Kalau itu kaedah kan. Nah. Berarti Imam Malik tidak wali contohnya. Kalamin lahana fihi. Lahan dia dalam bercakap tadi. Secara nahu salah. Qala faqala Syarif. Sang bangsawan tadi, memang kalau orang hebat-hebat, orang yang sudah merasa cukup itu selalu agak cepat ininya, sombongnya lahir. Faqala Syarif, ma kana li abawai hadza dirhamani yunfiqani alaihi wa li'amini wa yu'allimanihi an-nahw. Memangnya bapak orang ini ditunjuk bapaknya Imam Malik. Memangnya tidak punya uang hanya 2 dirham untuk ngajar dia nahwu katanya. Ini bahasa merendahkan Imam Malik. Tidak nahwu piti ya Pak Jiko, itulah bahasa orang. Bapak Haji aja Imam Malik rahimahullah. Jadi kalau tuan-tuan jangan heran lah kalau kini uang ada mempaji-pajian ulama, pajian-pajian ustaz biasanya nyeki model nawunya. Dari dulu ada, di sepanjang zaman ada. Jadi kalau orang yang lisannya hanya fitnah, cemooh, merendahkan, ya memang orang kehabisan dalil. Cuma Imam Malik. Tidak ada piti ayah 2 dirham untuk majunya nahu, suruh belajar nahu dulu. Jangan saya dila lah je. Baju lihat ke pondok belajar nahunya. Nah, dapat ijarah. Ini baca salah tahu je. Tapi suang belajar nahu dia. Ini contoh tadi tu. Apa dia ndak wo ya bekinya dan pandai bekiranya. Nya kalau di bekir banyaklah solat bodoh. Iya. Ada dulu orang tak pandai beki radio, tu cuba beki radio. Awal usah cik, sudah itu usah sodo. Gitulah modelnya. Jadi salah tadi tu katanya. Tapi tak beki. Kalau dah beki goyongnya usahlah banyak pada itunya. Itulah model. Jadi orang, masya Allah. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kecenderungan ini yang membuat sebagian ulama tadi mengatakan dibenci mempelajari ilmu seperti itu. Nah, lalu dia bilang, apakah tidak ada piti ayahnya 2 dirham saja untuk ngajar dia Qala, si Ibnu Abi Uwais berkata, fasami'a Malikun. Jadi tidaklah sambil bisik-bisik, kedengaran sama Imam Malik. Kedengaran oleh Imam Malik rahimahullah. Antu ibu jati Imam Malik kan lapuan untuk ilmu lah seperti itu dia. Ya untuk Syekh Hijaz itu orang ke Malik bertanya, bahkan bukan Hijaz, datang dari mana-mana, bukan dari Andalus datang ke Madinah untuk belajar ke Malik. Asyik itu semua belajar nahu lihat dia kan. Kejan dengan nahu tu sudah paham orang dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata Imam Malik? Fasami'a Malikun kalam Syarif. Imam Malik mendengar kata orang Syarif tadi atau bangsawan tadi. Faqala, lalu dia jawab. Ini yang seperti ini boleh dijawab ni. Boleh dijawab. Ya, apa kata Imam Malik? La an ta'rifa ma yahillu laka libsuhu mimma yahrumu alayka khairun laka min daraba Abdullah Zaidan aw daraba Zaidun Abdullah. Wahai orang Asyrif, kamu mempelajari mana yang halal kamu pakai, mana yang haram, lebih baik daripada mempelajari daraba Zaidun Amran.
Jadinya lebih baik kamu tahu apa hukum pakai, kenapa sutra dia tu kan? Kamu tahu hukum pakai sutra haram itu lebih baik daripada tahu daraba Zaidun Amran. Kalau di sini contoh oleh Imam Malik daraba Zaidun Abdullah. Ya. Apa guna daraba Zaidun Abdullah? Muku-muku tahu ikut je. Padahal hukum memakai sutra kamu tak tahu. Gitu ya. Apa gunanya antum ahli belajar hafal syair-syair dan nahwu sharab segalanya. Bisa mana fa'il, mana maf'ul, mana maf'ulun bi dan seterusnya kan? Tapi tidak pandai memperbaiki amal. Ya, tidak memperbaiki amal. Oleh sebab itu, maka Imam Malik rahimahullah menjawab orang ini. Karena memang dicobain bulu dia kan. Tentu dijelaskan. Aku pakai sutra tak ada hukumnya. Berdosa tak nanti? Berdosa pakai sutra? Berdosa. Dan tak tentu daraba Zaidun Amran insyaAllah tak berdosa. Iya tak? Dan bahwa amalan-amalan yang tidak disyariatkan dikerjakan rugi, tentu dia. Tapi tak tentu mosong daraba Zaidun Amran. Yang pertama Bapak halo kan? Kalau ini belum tentu. Oleh itu kaum muslimin tidak rugi kita. Jadi antum meninggalkan mengetahui amalan yang tidak ada dasar syar'inya lalu ditinggalkan dengan ilmu itu lebih baik daripada mengetahui daraba Zaidun Amran. Fasih, tidak salah satu kalimat pun, tidak satu kata pun. Tapi tidak bisa membedakan mana amalan yang disunahkan, mana amalan yang tidak disunahkan. Rugi besar kan? Rugi besar. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana pendapat yang lemah, mana pendapat yang kuat. Daripada, tapi daraba Zaidun Amran apal. Berarti alat itu sebenarnya tidak digunakan pada tempat yang seharusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu makanya datang dari sebagian ulama tadi bahwa mempelajari ilmu nahwu yang melahirkan kesombongan, menolak kebenaran itu tidak disukai dan disenangi. Wallahu taala alam. Baik, sampai di sinilah. Nak belajar nahwu ya tu lah. Apa tu? Tak usah belajar nahwu je lah. Al-i'rabu, asli kata i'rab itu adalah taghayyur, at-taghyir. Jadi al-i'rab itu taghayyuru awakhiril kalimat bi taghayyuril awamilid dakhilati 'alaiha. Itu berubahnya ujung-ujung sebuah kata dalam bahasa Arab disebabkan oleh berbedanya amil yang masuk kepadanya. Tu untuk tanya lah apa lah amil dulu kan? Apa beza je amil zakat panjang dulu tu. Ya, daftar wajah nahwu ya. Nah, amil itu di antara amil tu ada fi'il. Fi'il tu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, contoh tadi kan daraba tu amil tu. Amil tu artinya yang mengojong. Ya, yang mengerjakan. Dah, yang membuat dhamma tu, yang membuat kasrah ini tu membuat masalah. Jadi daraba Zaidun. Zaidun dek topik di rapaknya baca doang Zaidun. Nya fa'il. Ketika Amran termasuk ke jadi korbannya. Jadi nasab. Kan nasab tu kan kalau dia hitung lah lihat bahasa kalau rapat kan tangkik kan. Kalau nasab tu babi dia nak dimusuhi tu. Makanya nasab tu kena kajang tahu lah, makanya di amronnya. Kalau beko soal ubah nanti lah masuk Allah huruf jar beko di ke amron tu. Ndak amron je baca lah amrin leh bi amrin. Jadi marra Zaidun bi amrin. Aku lama kau jauh tu. Ya, lama kau jauh tapi sudah itu
Sombong wak deh. Sehingga ustaz kalau salah contoh tadi tu ndak ada piti ayat tu majunya nahu. Semua belajar kampung pondok leknya. Ndak boleh salah dia dah. Tapi ketika amalnya salah untuk saja. La jolin ndak disyariatkan, diusahakan untuk disahkan. Jadi oleh itu kaum muslimin. Jadi nahwu itu bukan segalanya. Tidak semua orang pandai nahwu, pandai bahasa Arab. Sebaliknya juga tidak semua orang pandai bahasa Arab mengetahui nahwu. Tapi kalau pilih-pilih, mana yang lebih bagus? Pandai bahasa Arab tidak pandai nahwu atau pandai nahwu tidak pandai bahasa Arab? Kamu pandai bahasa Arab walaupun tidak pandai nahwu. Nah, tapi pandai bahasa Arab itu bukan maksudnya apal kata-kata tidak paham makna, itu lain loh. Ini jangan sama lah. Dan lalu apal kata-kata kan. Sudah itu bawa bahasa Arab ke Arab dulu, tidak ngerti Arab dulu. Jadinya lah bahasa Arabnya, tapi orang Arab tidak ngerti. Tidak bahasa Arabnya, bawa balik kamus Mahmud Yunus dia, lainnya. Kamus Marbawi lainnya, Al-Munawwar masuknya. Tapi orang Arab tidak ngerti. Salah susun salah. Secara nahu betul. Lah secara nahu betul, tapi secara bahasa belum betul. Itu yang buat sombong aku kadang. Banyak solat tadi duyungnya. Tak pun tak buya beki. Deh, dan pandai beki ni. Nya kalau dah beki lah biar pada itu salah. Jadi Allah musta'an. Jadi kalau tujuannya adalah menolak kebenaran, menghabiskan waktu sehingga lupa memperbaiki amalan, maka yang seperti ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tapi kalau seandainya untuk mentakwimul lisan, untuk perbaiki dan memudahkan menghafal, kemudian memudahkan memahami mana fa'il, mana maf'ul, dan di saat kebenaran jelas, walaupun secara nahwu tak masuk, kita tinggalkan nahwu. Kita tinggalkan saraf. Karena pemahaman itu bukan tergantung pada nahwu saja, tapi pada bahasa orang Arab itu sendiri. Jelas? Ya, kalau dia baca tulisan yang pandai nahwu tapi tidak pandai bahasa Arab. Awak sepaya-paya paham apalagi orang Arab. Awak biasa di pondok payah paham apalagi orang Arabnya bahasa Arabnya. Kalau di Arab tu sesuainya fi'il madhi, fa'il, maf'ulun bihi, pas sodornya. Cuman ketika disodor ke orang Arab paham boyanya, saya paham. Pukungnya tidak paham dia bahasa. Kata-kata Arab, tapi pemasangannya tidak pas. Di Arab itu pasti Arabnya, nahwu Arab pasti. Jadi tidak semua yang pandai nahwu pandai bahasa Arab. Dan juga sebaliknya, orang Arab tidak semuanya pandai nahwu. Bahkan kalau ujian nahwu Arab nuai ke awaknya. Maksudnya minta ringkasan ke awak. Bertanya ke awak. Nah. Tapi kalau bahasa Arab awak lo bertanya kayaknya. Jalirnya. Jadi yang biasa di pondok-pondok kita itu adalah nahwu Arab pada umumnya. Kalau bahasa Arab itu yang belajar bahasa pun kawaid bahasa aja di mana, nahwu Arab juga masih. Kau tak matuk dia datuk bertanya, lama jadi. Nah, isu daftar nahwu Arab ada kelas nahwu, ada kelas nahwu di mana kini? Ada darunnya lah, belajar darun masih ada no. Maksudnya? Atau badah? Mantap. Nah, alhamdulillah. Ada di Taubah khusus untuk lansia. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.